Poltreking Indonesia merilis hasil survei nasional bertajuk Pengaruh Joko Widodo dan Mitigasi Pemilih terhadap Peta Elektoral Terkini. Pasangan Prabowo Gibran masih yang tertinggi, disusul Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming memperoleh angka elektabilitas 45,2%, diikuti Ganjar Mahfud 27,3%. Sementara pasangan Anies Muhaimin ada di angka 23,1%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda mengatakan elektabilitas Prabowo Subianto cenderung mengalami kenaikan. Sementara tren elektabilitas Ganjar dan Anies cenderung fluktuatif. Sementara itu pemirsa, terkait elektabilitas calon presiden di Pilpres 2024, Poltreking Indonesia memaparkan elektabilitas Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mencapai lebih dari 24%. Sementara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memiliki elektabilitas tertinggi di angka 46,1%. Kemudian Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas 27,6%. Dan pemirsa, untuk membahas mengenai hasil survei Poltreking terbaru tersebut terkait elektabilitas Capres dan Cawapres, telah terhubung bersama kami Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Bang Hanta Yuda, terima kasih atas waktunya. Jika dilihat ini ya dari tren pasangan, hanya Prabowo Gibran sebenarnya mengalami angka kenaikan secara signifikan. Sedangkan dua pasangan calon lain fluktuatif. Apa yang paling mempengaruhi, Bang Hanta? Ya, Maria, memang trennya kita bisa lihat dua hal ya. Pertama dari temuan survei Poltreking Indonesia yang bisa konklusif yang bisa saya sampaikan, satu, per hari ini tendensi terkuat Pilpres kita berlangsung dalam 2 putaran. Jadi belum ada satu kandidat pun, pasangan kandidat yang bisa melampaui 50%. Nah, Pilpres 2 putaran di bulan Juni 2024 mendatang, itu kemungkinan besar yang lolos di putaran pertama menuju putaran kedua ada pasangan Prabowo Gibran. Itu satu. Yang kedua, potensi antara pasangan Ganjar dan Mahfud, kemudian Anies dan Muhaimin memiliki potensi yang relatif sama dan kompetitif sekali untuk masuk di putaran kedua dan berada di rentang margin of error dua pasangan ini untuk menuju ke pasangan untuk bertarung di putaran kedua. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Maria tadi. Ada beberapa faktor ya yang menyebabkan naik turun dinamika peta politik elektoral. Ada dua faktor itu, satu faktor approval rating atau tingkat kepuasan kepada Jokowi. Yang kedua adalah faktor ada migrasi pemilih yang juga memberikan dampak naik turunnya. Nah, kalau kita lihat dari temuan survei Poltreking Indonesia terbaru ini, faktor yang saya ingin jawab pertanyaan kenaikannya itu, satu, ada migrasi pemilih Ganjar, diceruk pemilih pendukung Jokowi yang diasosiasikan mereka memberikan penilaian positif pada kinerja Jokowi, itu ada pergeseran. Kenaikan Prabowo Gibran diikuti dengan penurunan pada pasangan Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud itu mengalami penurunan 3%, Maria. Dan Prabowo Gibran itu kenaikannya sekitar 5%. Itu faktor yang pertama. Ada pergeseran migrasi pemilih Ganjar kembali kepada ke Prabowo. Yang kedua, pemilih Prabowo di basis Prabowo yang tadinya turun dari survei kami Oktober ke November itu trennya turun ketika dia menggandeng Gibran di basis-basisnya seperti Jawa Barat. Nah, temuan di survei Desember ini ada peningkatan, kenaikan di beberapa basis Prabowo. Berarti ada segmentasi sekitar 1-2% yang menyebabkan pasangan ini mengalami penambahan. Dan yang ketiga, dari sisi approval rating, tingkat kepuasan pada kinerja Jokowi itu relatif stabil, bahkan terbaca ada kenaikan, tapi sangat tipis 1%. Nah, 3 faktor inilah yang memberikan dampak pada kenaikan pada pasangan nomor 2. Di saat yang sama menjadi faktor turunnya pasangan nomor 3 Ganjar Mahfud itu karena diambil dari basisnya Jokowi tadi. Di saat yang sama juga kita melihat ada stabilitas atau stagnasi di pemilih Pak Anies karena tingkat approval rating tidak turun begitu. Baik, Bang Hanta, soal migrasi suara tadi ya, apakah memang migrasi suara itu kecenderungannya adalah terhadap pasangan calon 3 ke 2? Ataukah memang ada pergeseran juga misalnya migrasi suara yang juga didapatkan oleh pasangan calon nomor urut 1?
Kalau diperhatikan lebih banyak migrasi itu dari pasangan nomor 3 ke nomor 2 karena faktornya seperti judul survei kami tadi, tema besarnya adalah mengukur faktor Jokowi dan faktor migrasi pemilih. Nah, kalau diperhatikan memang pergeseran paling besarnya, kemungkinan terbesarnya ada di basisnya, dan di data kami ini Maria, kami melakukan cross tabulasi misalnya dari segmentasi pemilih yang puas pada kinerja Jokowi, itu tadinya berada di rentang margin of error yang sama, berimbang ke sebarannya ke pasangan Ganjar, pasangan Prabowo. Hari ini itu menjauh. Pemilih yang mengapresiasi positif kinerja Jokowi itu hampir 50% sekarang mendukung Prabowo Gibran, sementara kepada Ganjar yang tadinya 40% sekarang turun di angka 30-an persen, di 30%. Artinya memang ada perpindahan faktor itu yang menyebabkan. Nah, yang kedua, kalau di survei sebelumnya ada kenaikan pada pasangan nomor 1 di bulan Oktober menuju November, tapi November ke Desembernya tidak mengalami kenaikan. Di nomor 1 ada stabil lah paling tidak angkanya. Nah, itu juga menyebabkan bedanya kan nomor Pak Prabowo ini kan bukan menjadi basis masa baru. Dia mempertahankan basis lamanya, dia berusaha untuk mendapat lagi basis lamanya 2019, sementara Ganjar dan Anies ini lebih pada strategi mencari basis masa baru. Jadi faktor-faktor ini yang terus mempengaruhi dinamika naik turunnya elektabilitas kandidat ini Maria. Ada 3 faktor sebenarnya yang sangat menentukan, saya kira yang harus dipantau, dicermati. Satu, faktor approval rating Jokowi. Yang kedua adalah efektivitas masing-masing kandidat dalam bersosialisasi. Dan yang ketiga, bagaimana nanti performa debat di televisi. Jadi agar mudah mengingatnya faktor Jokowi, sosialisasi dan televisi. Itu juga akan kalau kita ukur survei 1 bulan ke depan. Baik, Bang Hanta, ini kan elektabilitas sebelum debat ya, kita belum tahu bagaimana nanti ke depannya. Nah, kalau Bang Hanta melihat tren ke depan ini akan seperti apa? Dan situasi apa yang akan memicu perubahan tren kalau misalnya dibandingkan dengan pilpres-pilpres sebelumnya? Apakah misalnya setelah debat itu ada perubahan elektabilitas yang signifikan? Iya, ada kemungkinan. Seperti saya katakan tadi, ada 3 faktor yang akan mengubahnya, tetapi salah satunya ada faktor debat, performa debat di masing-masing kandidat. Nah, tren hari ini, kita lihat trennya Prabowo Gibran, nomor 2 itu kan naik. Trennya Ganjar turun, trennya Anies stabil. Sebelumnya naik, tapi sekarang stabil. Tidak mengalami penurunan maupun kenaikan. Nah, kalau kita perhatikan, kalau trennya ini berlanjut, maka yang berpotensi masuk putaran kedua ada pertama Prabowo Gibran versus Anies, karena Anies kan stabil dibandingkan Ganjar yang turun. Itu kemungkinan kalau trennya tidak berubah. Tapi kalau trennya berubah, itu bisa kemungkinannya sangat banyak. Saya kira bisa pilpresnya dikoreksi 1-2 putaran, atau yang kedua, siapa yang akan masuk putaran kedua itu akan terjadi cross nanti dalam perolehan elektabilitas. Nah, saya ingin jawab tadi yang mungkin mengubah dinamika ini di sisa 2 bulan di masa sosialisasi ini, ya tentu ada salah satunya ada faktor debat. Dalam studi perilaku pemilih ada pemilih rasional, pemilih sosiologis, dan pemilih pemilih rasional, pemilih sosiologis, dan pemilih psikologis. Nah, di debat pemilih rasional itu sangat terpengaruh pada kemampuan si kandidat, pasangan kandidat menyampaikan program-program yang bisa, tanda petik, kalau ada program yang meledak, kemudian ada isu-isu yang dia tawarkan meledak dan melalui debat. Yang kedua ada performa personalnya, bagaimana kemampuan komunikasi publiknya, penguasaan masalahnya, kemampuan dia menyampaikan idenya, gagasannya, itu akan dinilai oleh publik. Nah, kalau itu ternyata menjadi positif, itu bisa menjadi faktor melentingkan elektabilitas. Sebaliknya, kalau ada kandidat ternyata melakukan kesalahan atau blunder politik, itu bisa sebaliknya mendegradasi elektabilitasnya di debat nanti. Jadi faktor debat tetap ada faktornya, tinggal besar atau kecil. Kalau ledakannya kecil, faktornya kecil. Kalau itu kemudian bukan sekedar letupan, tapi menjadi ledakan isunya, bisa memberikan dampak elektoral yang cukup besar, memberikan pengaruh itu. Dan yang kedua, selain debat, memang faktor sosialisasi. Meskipun saya kira tidak terlalu signifikan ya pergerakan pengaruhnya. Sosialisasi itu ada masa kampanye. Dan tadi, saya mengulang, yang ketiga adalah faktor approval rating Jokowi, tingkat kepuasan pada Jokowi. Kalau tingkat kepuasan, jadi hubungannya begini, Maria.
korelasi antara tingkat kepuasan Jokowi dengan elektabilitas Prabowo Gibran itu berbanding lurus. Tapi tingkat kepuasan Jokowi dengan elektabilitas Anies Muhaimin itu berbanding terbalik. Kalau tingkat kepuasannya Jokowi naik, itu ada potensi Prabowo Gibran naik. Nah, bisa menahan pertumbuhan elektabilitas Anies. Tapi kalau ternyata tingkat kepuasan kepada Jokowi ada potensi penurunan, maka itu bisa dipastikan, dugaan saya hipotesa berdasarkan hasil survei, maka Anies lah yang akan mendapatkan limpahan elektoral menjadi naik, melenting elektabilitasnya, mendapatkan posisi dari ceruk yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Jadi kolam yang puas dengan kinerja Jokowi itu pertarungan antara Prabowo Gibran, Ganjar menurun. Tapi yang tidak puas itu menjadi wilayah eksklusif miliknya Anies Muhaimin. Baik, kita akan lihat nanti ya dinamika perkembangannya bagaimana. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda, terima kasih sudah memberikan informasi di Metro hari ini.